Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi yang tertanam di dalam hati dan nampak dalam perbuatan. Karena ketakwaan itulah bekal utama kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan tentang salah satu prinsip penting dalam akidah Islam, yaitu wala dan bara. Dua hal ini adalah pilar dalam menjaga kemurnian iman seorang muslim. Wala adalah kecintaan, loyalitas, pembelaan dan kedekatan seorang muslim kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Adapun bara adalah berlepas diri, membenci dan menjauhi diri dari kekufuran, kemusyrikan serta orang-orang yang menentang agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya hingga kalian beriman kepada Allah semata." Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang muslim pasti akan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, termasuk ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia. Disinilah pentingnya menjaga prinsip wala dan bara. Dalam perkara ini, Islam mengatur dengan jelas, tidak diperbolehkan mensolatkan jenazah orang non-muslim dan tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat bagi mereka yang wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah.
sebagaimana firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu Muhammad mensolatkan seorang pun yang mati di antara mereka, orang munafik dan kafir, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. At-Taubah ayat 84. Bahkan dengan tegas Imam An-Nawawi berkata, menyalati dan mendoakan ampunan bagi non-muslim haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Namun demikian, Islam tetap mengajarkan adab dan akhlak mulia dalam bermasyarakat. Bila ada tetangga, teman kerja atau kerabat non-muslim yang meninggal, maka boleh bagi seorang muslim menyampaikan bela sungkawa, sekedar ucapan simpati tanpa disertai doa ampunan, dan tanpa ridho terhadap agamanya, seperti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga keluarganya diberikan ketabahan. Tidak hanya itu, Islam juga melarang untuk mencela jenazah seseorang, baik itu dari kalangan muslim sendiri ataupun jenazah dari kalangan non-muslim. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencelah mayat, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata terkait dalil ini, kalimat ini bersifat umum, karena sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mereka adalah orang yang baik, celaan itu tidaklah mencelakakan mereka. Jika mereka adalah seorang yang jelek, jahat, mereka telah mendapatkan balasannya, sehingga tidak butuh ini dan itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah dari larangan menghina dan mencela orang yang sudah meninggal dunia ialah agar tidak menyakiti yang masih hidup, yaitu dari kalangan ahli waris dan kerabatnya yang muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Ya majumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal membantu proses pengurusan jenazahnya. Seorang muslim boleh membantu dalam urusan yang bersifat kemanusiaan, seperti meminjamkan peralatan atau mengangkat jenazah, selama tidak ikut serta dalam ritual keagamaan mereka dan tidak menghadiri tempat-tempat maksiat dalam prosesi tersebut. Inilah bentuk barok seorang muslim dan wala kepada Allah dan kaum beriman. Dengan tetap menjunjung akhlak dan etika Islami, kita menjaga batasan akidah, namun tetap bersikap bijak dan adil dalam hubungan sosial. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen seperti ini untuk memperkuat akidah kita. Jangan sampai karena hubungan pertemanan, hubungan kerja, atau faktor duniawi lainnya kita terjerumus dalam kelalaian yang merusak keimanan. Sebab iman itu adalah nikmat terbesar yang wajib dijaga sampai ajal menjemput. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة